Ada seekor Fortuner CRD Sportivo dengan mesin 2GD VNT turbo sedang melakukan refreshment. Nah, di sini terlihat ya, Mang siapa namanya kamu? Mang Dinar sama Mang Gopur lagi menghandle. Enggak, Gopur mah ikut-ikut doang. Jadi ada Mang Dinar sama Mang Rama ya melakukan refreshment. Di sini kita melakukan purging dulu. Nah, mumpung ada Fortuner nih, kita mau bedah lah teknologi mesinnya. Apanya beda, Bang? Teknologi mesinnya. Jadi Fortuner ini menggunakan mesin 2500 cc turbo diesel common rail ya. Saya sudah turbo. Iya. Apa sih sebenarnya perangkat yang terpasang pada sebuah mesin diesel turbo common rail? Yang jelas pasti diesel. Ada injektornya. Pasti turbonya. 4 karena 4 silinder. Injektor ini tipenya saya belum tahu apakah tipe solenoid atau apa piezo. Solenoid ya. Nah, itu ada pipa return-nya juga. Nah, ini nanti kita akan compare dengan mesinnya Navara atau Terra. Ya. Kalau di Navara atau Terra kan tidak ada return-nya. Mungkin lebih presisi kalau Navara atau Terra emang Gopur ya. Ah, saya kurang paham Pak itu, Pak. Iya, Bapak lebih paham itu, Bapak. Iya. Kalau di sini ada turbo, jelas namanya juga mesin diesel modern pasti ada turbo. Di sini ada box filter, lalu ada airflow, mass airflow beserta dengan kabelnya ada 5. Kalau kabelnya ada 4, berarti ini ada airflow dan intake air temperatur. Dia masuk ke sebuah rumah keong turbo. Kalau Toyota biasanya bikinannya Denso. Yang di turbonya dilengkapi dengan fitur variabel nozzle turbin, variabel nozzle geometri turbo yang dikontrol oleh elektronik. Jadi VNT itu nanti kita lihat bedanya dulu, compare dengan turbonya Navara atau Terra yang mesinnya YD25 DDTI. Gitu. Kenapa sih turbo itu modelnya sekarang bermacam-macam, ada yang non VGT, ada yang VGT, ada yang VNT. VNT sebenarnya sama aja, tapi turbo yang berteknologi variabel itu ada 2 aktuator, ada yang menggunakan mekanis vakum dan ada menggunakan elektrik. Lalu di sini ada pompa power steering. Di sini ada air cut, kayak throttle body, tapi dia fungsinya cuma nutup jalur udara kalau mesinnya dimatiin. Ini apa ya? Nah, ini EGR aktuator, jadi mesin diesel Euro 4 itu ada ABR. Nah, nanti ada lagi mesin Euro 5, dia harus menggunakan tambahan namanya AdBlue. Apa itu? Urea cair. Anjay. Iya, untuk menekan emisi. Adalah di mesin-mesin Amerika dan diesel Eropa dia menggunakan AdBlue. Sekarang sih di mesin dis truk Eropa tuh Euro 5 dia pakai AdBlue. Jadi selain ngisi solar dia ngisi AdBlue. Ini filter solar yang dilengkapi dengan sensor water control level. Karena kalau ada airnya nanti dia nyala. Tadi ini throttle, bukan throttle sebenarnya, air cut. Terus apa lagi? Cut off ya. EGR udah. Ini apa lo? Terus pompa vakum di bawah nggak kelihatan. Mana? Ini kayaknya cuman kayak dioda sih dalamnya. Tapi dioda apa? Kontrol lah ya. Ini tweet-tweetan buat alarm. Tweet. Ini relay dan box sikring, relay box dan fuse box. Di belakang sini ada camshaft position sensor buat bearing ordernya, mau silinder berapa yang mau dikecerotin oleh si injektornya. Nah, ini solenoid aktuator air cut. Jadi kalau mesin dimatiin dia ditutup di jalur udaranya. Intercoolernya di mana? Ada di depan. Ada di sini intercoolernya. Nah, di dalam grill intercooler tuh. Jadi bos pressurnya juga biasanya ada di sini. Lalu common railnya, ya ini common railnya di bawah. Common railnya, ini dia nih common railnya tuh. Ini ada fuel rail pressure sensor, ada common railnya, bos pamnya juga di bawah. Begitu.
Ini tadinya bening loh, habis dibuncing jadi coklat. Tadi malah hitam ya bang? Iya. Tadi malah hitam. Lalu filter udaranya dong, lihat dong. Filter udaranya. Ini filter udara. Filter udara. Coba ditembak ke cahaya dulu. Apakah tembus cahaya? Sudah tidak tembus cahaya, sudah kotor memang. Nah, sekaligus ganti oli kita pakai Delvac karena sudah CI 4. Kena kipas. Sudah CI 4. Ini oli yang cukup sangat baik sekali untuk diesel modern. Ini filter, filter AC-nya sudah banyak kotoran. Ini filter oli kecil ya. Oh, Navara gede loh. Nah, tuh dia tuh. Sebegitu kotornya jalur bahan bakar dari filter solar ke bot pump, injektor dan liternya. Jadi kita purging, bahkan ini 2 kali siklus purgingnya biar makin nyos tenaganya. Nah, tadi saya nyetir mobil ini ngambil dari rumahnya. Saya akan sedikit kasih perbedaan antara karakter mesin dari Fortuner dengan Terra, karena kan saya lebih hatam Terra ya di Nissan. Jadi untuk RPM bawahnya, torsi di RPM bawahnya ini lebih sensitif. Jadi dengan injekan pedal yang kalau kita memperlakukan mobil ini seperti bawa Terra, Anda akan terasa ajut-ajutan karena torsi di RPM bawahnya, RPM dari idle 700 sampai ke 1500 itu lumayan ngejambak. Setelah itu sih lebih ke flat lah. Karena di atas kertas secara spesifikasi memang mobil ini tidak sekuat, tidak sebesar Terra tenaganya. Dari horsepower-nya dan torsinya tidak lebih besar dari Terra. Sedangkan kalau Terra itu agak kalem Pak di RPM bawahnya Pak. RPM bawah Terra itu kalem. Namun ketika sudah menginjak 2000, nah tendangan turbonya itu benar-benar bikin kita ngerasa dijambak. Nanti sambil nunggu Terranya compare, baru nanti kita jelasin satu-satu fungsi-fungsi dari komponen-komponen yang ada di diesel modern seperti Fortuner ini. Kemarin ada juga Pajero Dakar. Nah itu belum pakai VNT. Nanti kita jelasin bedanya turbo dengan variabel geometri dan turbo konvensional. Gitu. Jadi sebuah Fortuner CRD. Dan depannya dia Fortuner itu perangkat remnya mantep, depan belakang cakram sama kayak Pajero yang sport. Sedangkan Terra kan belakangnya masih tromol, Terra yang generasi pertama. Terra yang sekarang sih udah cakram juga, 4 wheel malah gitu. Baiklah, kita menunggu seekor Terranya dimana kira-kira ada perbedaan teknisnya. Sebenarnya nggak ada bedanya, hanya ya kompres kapasitas mungkin ya beda mesin, beda power. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu di Terra atau Navara. Baiklah, di depan ini sudah ada seonggok Nissan Navara sebenarnya. Nissan Navara ya sebenarnya Nissan Terra yang modelnya pickup gitu. Nah kemarin kita ini lah bahas sedikit ngulik teknologinya si Fortuner 2GD. Sekarang ada mesin YD25 DDTI dari Nissan yang dipasang pada Nissan Terra dan Navara. Ini sih sebenarnya mobilnya Navara tapi anggap aja Terra lah ya. Navara terbaru. Kalau di Terra itu ya mesinnya cuman ini. Tapi di Navara itu ada dua tipe. Mesinnya tetap YD tapi pengontrolnya ada 2. Maksudnya 2 pengontrol gimana? Jadi kalau detailnya mesin Navara yang lama, anggap aja kita sebut aja Navara tipe 1. Itu kayak EGR-nya itu lokasinya Navara lama di sini. Dia pakai step motor. Sedangkan yang ini bentuknya ini YD tipe 2, mesin YD tipe 2, dia pakai seperti throttle body ya. Gitu. Terus turbonya. Nah,
Sebenarnya sama aja kayak diesel-diesel yang sekarang, dia ada variabel geometri turbo. Nah, ini dia. Ini turbo. Di sini ada kontrol elektroniknya, ada motor servonya untuk menggerakkan si variabel nozzle turbin. Makanya namanya VNT. Kalau di Mitsubishi VGT, variabel geometri turbin. Apa sih bedanya? Sama aja. Nah, yang ngebedain sebenarnya turbo itu cuma dua. Turbo non geometrik dan turbo dengan variabel geometrik. Mau tahu? Nanti ya satu-satu. Ntar kita jelasin. Terus apa lagi bedanya? Ya, itu tadi turbo. Dia pakai turbo dengan variabel nozzle turbin atau VNT. Lalu udah jelas pakai intercooler. Di dalam intercooler, mana intercoolernya, Le? Di bawah, di dalam grill. Oh, di dalam sini lah intercoolernya. Jadi di intercooler juga ada turbo pressure control atau Bosch pressure control. Ini tadi udah kita jelasin, ini EGR elektrik, ini injektor. Saya justru pengen tahu nih bedanya, ada yang tahu nggak bedanya injektor tipe solenoid, injektor diesel tipe solenoid dan piezo. Kalau ngeliat fisik begini gimana kira-kira ngebedainnya? Kayak mau belajar nih, gitu. Lalu di sini ada air cut, biasa buat nutup udara masuk kalau mesinnya dimatiin, untuk menghindari potensi diesel runaway. Diesel runaway tau lah ya, kalau nggak tahu nanti gue jelasin. Diesel runaway. Terus di sini ada filter udara yang memang selalu kotor kalau buat diesel karena ngisepnya terlalu nyedot. Filter udara diesel itu selalu lebih kotor dari mesin bensin. Di situ ada common rail yang juga disertai oleh fuel rail pressure sensor. Lalu di sini ada filter solar dengan kenyot-kenyotan buat mompa. Ini kenyot-kenyotannya. Ini filter solar yang di bawahnya ada water level sensor. Apalagi ya? Ini solenoid buat ngatur ini nih, buka tutup air cutnya ini. Sekaligus buat ada jalur dari vacuum pump gitu. Apalagi ya, ABS aktuator. Jadi ini tipe mesinnya kode mesinnya YD25 DDTI, artinya YD itu ya diesel. 25 itu 2500 cc, DDTI direct injection DOHC turbo intercooler DDTI. Mana impact apa? Ini filter solar ya. Ini filter solar modelnya, model Katlit. Belalainya mana, Le? Belalai. Belalainya di gua. Dia menggunakan airflow sensor. Airflow sensor sama kan kayak punya Likina? Iya. Airflow. Ini sebenarnya pengerjaannya lagi apa, Le? Oh, ini kemarin ada AC-nya nggak ngeklat nih. AC-nya nggak dingin, kompresornya tidak aktif karena mana tiklatnya oblak. Oblak ini udah habis nih. Udah terkikis. Kikis. Baiklah. Sebuah Navara. PGS turbo. Ada lagi namanya VGS. Terakhir tulisannya VGT loh. VNT loh. VGS variabel geometri. Apa ya, gue aja malah nggak dikasih tahu. Nah, ini salah satu Nissan yang pernah saya temui dengan tulisan-tulisan kayak begini nih. Padahal sejarahnya Nissan tuh nggak nulis-nulis, ada PDC, TCS, HSA, HDC, PDC Vehicle Dynamic Control, Traction Control System, Hill Start Assist, Hill Distance Control 4WD. Gitu ya. Jadi mesin-mesin sekarang tuh ya teknologi gitu. Kalau kemarin Fortuner mesinnya apa? Ayo 2GD. 2GD itu nanti lah kita sertain di sini lah. Mesin Fortuner technical speknya apa? Mesin Fortuner ya, nih technical speknya. Terus
mesinnya Tera, technical speknya juga nanti buat tulis di sini aja disertakan di situ. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya, cuman emang ini secara spek standar pabrikan ini torsinya cukup gede. Ini 450 Newton. Nah, kalau 2GD itu seingat saya sekitar 400-an lah ya. Pajero itu 440-an. Ini memang paling gede, tapi karena dia dikombinasikan dengan gearbox Jatco 5 speed, secara penyaluran torsi ke roda belakang karena gigi 1 2 nya itu punya rasio yang agak panjang, memang tidak seseruntulan Pajero yang 6 speed atau si Fortuner yang 6 speed juga, karena dengan speed yang makin banyak tentunya karakternya lebih ke close ratio yang artinya torsi mesin tuh bisa dijaga bisa dijaga di RPM tertentu agar nggak drop gitu. Jadi setiap pindah gigi RPM-nya dropnya dikit, makanya torsi yang keluar dari mesin bisa disalurin sempurna ke roda. Nah ini kalau diajak lari, diajak sprint, ketika RPM-nya udah nyentuh 2000 dan turbonya udah ngebos, wih gila ini ngejambak banget. Memang bawahnya agak lemes dikit. Ya anggap aja itu karakternya Nissan lah ya. Hampir semua Nissan yang diproduksi di Indonesia karakter bawahnya agak-agak kalem gimana gitu, tapi atasnya jengat semua kecuali mobil hitam itu T30 dan Serena T24. Itu dari bawahnya udah ajut-ajutan tuh, itu udah dijingkrakan ya. Memang bensinnya begitu. Nah C24 sama T30 ini karakter torsi bawahnya emang wow lah bawahnya. Oke. Nah jadi itu dulu komparasi antara 2GD-nya Toyota, baik Fortuner atau Innova Reborn, dengan YD25-nya Terra Navara. Begitu. Ya mirip-mirip aja. Tinggal setup. Apa sih yang ngebedain tenaga-tenaganya? Kok bisa beda? Padahal ya mesinnya beda. Walaupun arsiteknya sama, ya tetap beda. Dari kompresinya, dari bos turbonya, bore stroke-nya, terus injection quantity-nya lah gitu, banyak lah. Tapi intinya ini memang secara spek di atas kertas YD itu paling tinggi. Mungkin setara dengan Trailblazer Chevrolet gitu. Yang setuju boleh, nggak setuju komen aja lah. Bener nggak tuh begitu? Oke? Nantikan video-video kita selanjutnya tentang komparasi teknis, bedah teknis mesin-mesin yang ada di bengkel ini. Ya Le, makasih Le. Oke, siap. Thank you. Le lagi sibuk nggak bisa diajak ngobrol. Makasih.